Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Muhammad Rian Jafir Pratama, absen 21. Kali ini kita akan membahas eh, tentang e-commerce ya, perubahan pasar terkait fenomena COVID-19. Ya, hari gini kan zamannya lagi viral ya penyakit ini, virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona ini. Eh, Semoga kita sampai saat ini kita diberi kesehatan untuk kedepannya dan tidak ada yang terjangkit penyakit COVID-19 ini ya. Langsung kita menuju materinya ya, nggak usah basa-basi lagi. Nah, topik yang akan dibahas di video ini adalah terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumennya, dari pelaku bisnisnya, itu perubahan apa yang berubah di pasarnya. Terus apa saja yang dilakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut ya. Jadi di saat zaman-zamannya COVID-19 ini apa yang dilakukan jika misalnya saya menjadi pelaku bisnis ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ya, perubahan pasar terkait fenomena COVID-19 terhadap perilaku konsumen ya. Seperti kita tahu, menurut anjuran dari aturan pemerintah ya, kita harus eh, diam di rumah atau bahasa halusnya rebahan di rumah ya. Jadi istirahat di rumah, tidak boleh keluar ya, boleh keluar cuma seperlunya biar mengurangi penyebaran virus corona ini ya. Yang pertama, perilaku konsumen ya, itu banyak konsumen yang membeli produk secara berlebihan ya. Jadi semakin diberitakannya tentang virus corona ini ya, orang-orang tuh pada panik, pada bingung karena disuruh rebahan. Akhirnya orang-orang seperti gambar di ini membeli stok banyak ya, membeli stok banyak sehingga apa? Stok yang di retail-retail toko-toko itu semua udah habis dan orang-orang yang mau nyari di hari berikutnya sudah mulai kesusahan ya. Jadi udah orang-orang udah mulai nimbun stok itu di rumahnya. Terus habis itu daya beli masyarakat menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Ya gimana lagi? Karena anjuran aturan pemerintah gak boleh keluar ya kan? Gak boleh keluar, akhirnya orang-orang tuh bingung ya kan? Seperti kamar ini bingung di rumah ngapain itu kan? Mau beli susah, mau jajan susah karena kan seperti kita tahu kan virus corona ini kan penyebarannya sangat sensitif ya, jadi sangat mudah menular gitu loh. Jadi kalau beli produk apa gitu kalau kita nggak hati-hati ya kita kita juga yang bisa kena gitu loh. Jadi daya beli masyarakat menurunnya dalam arti masyarakat itu harus berpikir ya 2-3 kali lah untuk membeli produk dari luar gitu loh. Nah, terus banyak ojek online yang aktif untuk melayani konsumen. Nah, ini kenapa saya bilang ojek online banyak yang aktif ya, karena menurut anjuran pemerintah kalau nggak salah ya, itu yang boleh membeli apa barang dagangan itu hanya lewat ojek online ya, lewat ojek online atau toko-toko online gitulah. Jadi konsumen tuh akhirnya beli barangnya, beli produknya itu lewat aplikasi ojek online atau toko online sejenisnya. Jadi yang bergerak mengantarkan ya si ojek Gojek atau Grab atau yang toko online Shopee atau itu ngantar barangnya ke rumah. Tapi begitu, kembali lagi ke sini ya masyarakat juga harus mikir berapa 2-3 kali sih untuk membeli produk dari luar itu karena bahaya virus tersebut. Kita lanjut ke berikutnya. Perubahan pasar terkait fenomena COVID-19 untuk pelaku bisnis ya. Seperti kita tahu, namanya nggak boleh keluar ya, otomatis orang-orang kan nggak ada untuk keluar untuk beli gitu ya. Akhirnya hampir semua toko tutup atau gerai tutup ya. Seperti lihat ini, contohnya ada toko-toko tutup semua kan, sepi gitu kan. Ngapain coba sepi, jalanan sepi, sepi orang, toko-toko buka kan harapannya kecil untuk barangnya bisa terbeli. Akhirnya tutup. Ya di samping itu juga
meliburkan karyawannya biar mengurangi penularan virus tersebut gitu kan. Terus hampir semua toko sepi pengunjung jelas ya, seperti di contoh ini kan supermarket ini. eh Ya gambarannya sih kalau sekarang di zamannya virus ini emang supermarket ini emang sepi, sepi tidak serame normal, ada normalnya, sepi gitu kan. Ya meskipun sepi kadang ya stoknya ada yang apa ya tidak tersedia rata gitu, ada yang habis, ada yang masih penuh, ada yang ini, ada yang itu gitu kan. Terus sebagian toko tetap buka seperti toko retail, bank dan lain-lain jasa. Ya ini seperti kita tahu ya, ini kan toko-toko yang apa ya dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi toko retail seperti Indomaret, Alfamart, toko supermarket itu masih buka ya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bank ya, untuk bank ini biasanya karena ini toko vital ya untuk perekonomian. Jadi pertama-tama kalau nggak salah bukanya hanya sebentar, habis itu buka lagi, tapi bukanya cuma sebentar aja sih, kalau nggak salah setengah hari apa apa gitu, nggak sampai sore. Terus layanan jasa ini seperti rumah sakit atau kantor BPJS dan lain-lain itu tetap buka karena untuk mengakses fasilitas kesehatan ya, seperti layanan jasa ini harus tetap buka. Ya apa, jasa kirim-kirim barang, JNT atau jasa apa Gojek tadi itu masih buka. Shopee apa toko online Shopee dan lain-lain itu masih buka untuk di zamannya COVID-19 ini. Nah, terus pertanyaan ini, apa yang dilakukan jika sebagai pelaku bisnis di saat situasi seperti tersebut ya, di situasi virus COVID-19? Yang pertama, karena ini mengikuti aturan pemerintah ya, kalau saya menjadi pelaku bisnis ya, itu mengurangi jam kerja sih. Dengan kurangi jam kerja supaya dapat mengurangi pertemuan antar muka ke semua orang. Jadi namanya pelaku bisnis kan mesti ada ya mungkin rapat atau apa namanya diskusi-diskusi tentang produk. Nah itu saya akan mengurangi jam kerjanya supaya namanya mengurangi penyebaran virus tersebut. Habis itu mengistirahatkan karyawan. Ini maksudnya memulangkan karyawan untuk sementara maksimal 6 hari. Ini untuk awal-awal ya, awal-awal ada anjuran pemerintah yang untuk karantina di rumah itu, saya akan mengistirahatkan karyawan maksimal 6 hari. Kalau sudah kondusif, nanti saya akan memasukkan karyawan ke kantor, tapi jam kerjanya dikurangin. Tuh. Terus jaga kesehatan, ya selalu menjaga kesehatan dan juga melakukan pengecekan pada seluruh karyawan. Jadi meskipun ya di karantina sangat lama dari pemerintah, itu namanya juga bisnis kan ya juga harus berjalan tuh supaya apa namanya produk yang kita jual bisa laku, bisa menghidupi karyawan. Nah ini saya akan tetap buka kantornya, cuma ya itu dilakukan scanning ya, scanning pengecekan pada seluruh karyawan, maksudnya karyawan tersebut terjangkit atau tidak gitu loh. Jadi kita bisa tahu dengan jaga kesehatan. Terus tetap meningkatkan layanan. Meskipun dalam keadaan darurat COVID-19, kita juga meningkatkan layanan supaya konsumen merasa puas dan tidak kerepotan lagi. Namanya misalnya ini usahaku kayak usaha toko online gitu ya. Ya tetap aja meskipun dalam keadaan darurat COVID-19 ini ya tetap ditingkatkan aja layanannya. Misalnya saya toko online jualan produk-produk yang dibutuhkan saat ini gitu kan, ya jangan kita tunda-tunda, ya layani konsumen dengan baik gitu loh. Jadi supaya merasa puas dan tidak kerepotan lagi, terus ada pendapatan masuk dan bisa mensejahterakan kehidupan karyawan. Itu yang saya lakukan di saat darurat COVID-19. Ya segitu aja video kali ini mengenai perubahan pasar di zaman COVID-19 ya. Untuk kalian ya stay safe di rumah, ikuti anjuran pemerintah ya. Rebahan aja di rumah biar mengurangi penyebaran virus corona ini ya. Buat kalian yang di sana, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.